Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang penurunan persamaan diferensial menjadi sistem persamaan orde pertama. Ada 5 langkah yang kita lakukan dalam menurunkan persamaan diferensial menjadi sistem persamaan orde pertama. Nah, sebelum kita memahami langkah demi langkahnya, sebaiknya kita mengetahui tujuannya terlebih dahulu. Jadi tujuannya kita akan mengubah suatu persamaan diferensial menjadi suatu sistem. Jadi nanti jika kita sudah mendapatkan sistemnya, barulah kita akan mencari solusinya. Tetapi di pembahasan kali ini kita hanya sampai menurunkan persamaan diferensialnya menjadi sistem persamaan orde pertamanya saja. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan persamaan diferensial sehingga yang berperingkat paling tinggi berdiri sendiri. Nah, artinya turunan yang paling tinggi kita tuliskan di ruas kiri sendiri dan yang lainnya kita tulis di ruas kanan. Langkah yang kedua, definisikan n variabel baru. Jumlah variabel baru sama dengan orde dari persamaan diferensial. Nah, artinya jumlah variabel barunya nanti itu sesuai dengan orde persamaan diferensial yang awal. Jika persamaan diferensialnya berorde 2, maka variabel barunya nanti jumlahnya 2. Variabel barunya itu dinamakan dengan X1 dan X2. Setelah itu baru kita definisikan. X1 adalah X, ya, dan X2 adalah turunan pertama dari X. Jika nanti persamaan diferensialnya berorde 3, maka jumlah variabel barunya ada 3. X1 adalah X, X2 turunan pertama X, X3 turunan kedua X. Langkah ketiga, tuliskan persamaan yang diperoleh dari langkah pertama dalam variabel-variabel baru dalam X1, X2, X3 dan seterusnya yang berorde 1. Nah, nanti di sini kita akan menuliskan persamaan di langkah pertama yang sudah kita tuliskan yang memiliki turunan berperingkat paling tinggi di ruas kiri sendiri. Nanti kita akan tulis persamaannya ke dalam variabel-variabel baru yang sudah kita tentukan di langkah kedua. Dapat dilihat kira-kira bentuknya seperti itu ya. Selanjutnya langkah keempat, susun persamaan pada langkah ketiga menjadi sistem persamaan orde 1. Di langkah ketiga kita hanya ada satu sistem. Nah, jadi di langkah keempat ini kita akan buat menjadi beberapa sistem. Caranya bagaimana? Caranya kita buat berdasarkan hubungan antar variabel barunya. Nah, barulah kita susun dalam bentuk matriks. Bentuknya AT XT sama dengan FT. AT adalah itu kumpulan dari koefisien dari persamaan di langkah keempat yang sudah kita susun tadi. Lalu XT adalah kumpulan dari variabel X dan FT sama dengan itu fungsi yang tidak mengandung variabel X. Selanjutnya langkah kelima, ini kita definisikan C. Nah, ini dia berasal dari syarat awal. Untuk lebih memahami, kita bahas soal berikut ini. Turunkan sistem berikut menjadi sistem matriks orde pertama. Nah, diberikan persamaan diferensial berorde 2. Turunan kedua X kurang 2 turunan pertama X tambah X sama dengan T tambah 1. Nah, itu merupakan persamaannya. Lalu ada X1 sama dengan 1. Turunan pertama X1 sama dengan 2. Nah, itu nanti akan kita definisikan sebagai C. Kita fokus ke persamaannya dulu. Penyelesaiannya bagaimana? Langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan turunan paling tinggi di ruas kiri sendiri.
Nah, di sini turunan paling tingginya itu adalah turunan ke-2. Jadi itu kita tuliskan di ruas kiri dan lainnya kita pindahkan ke ruas kanan. Langkah kedua yang kita lakukan adalah mendefinisikan n variabel baru. Nah, jumlah variabel barunya adalah 2 karena orde persamaan diferensialnya itu berorde 2. X1 adalah X dan X2 adalah turunan pertama X. Nah, ingat ya, turunan pertama X1 itu sama dengan X2. Langkah ketiga yang kita lakukan adalah kita menuliskan persamaan di langkah pertama ke dalam bentuk variabel-variabel barunya. Persamaan di langkah pertama sudah kita dapat. Turunan kedua X sama dengan 2 turunan pertama X kurang X tambah T tambah 1. Lalu di langkah kedua kita dapat variabel barunya X1 adalah X, X2 adalah turunan pertama X. Kita ganti saja turunan pertama X adalah X2 dan X adalah X1. Maka turunan kedua X sama dengan 2X2 kurang X1 tambah T tambah 1. Lalu kita ingat kembali bahwa turunan pertama X sama dengan X2. Makanya kita buat turunan pertama X sama dengan 0X1 tambah X2 tambah 0. Lalu turunan kedua X sama dengan, ini kita susun saja menjadi min X1 tambah 2X2 tambah T tambah 1. Langkah keempat, kita susun ke dalam bentuk matriks. XT adalah kumpulan dari variabel X. Nah, di sini kita mempunyai 2 variabel X, yaitu X1 dan X2. Makanya XT-nya adalah X1T dan X2T. AT-nya adalah kumpulan koefisien dari persamaan di langkah keempat. Nah, AT-nya adalah 0, 1, min 1, 2. 0 ini adalah koefisien dari X1 di turunan pertama X1. 1 adalah koefisien dari X2 di turunan pertama X. Minus 1 adalah koefisien dari X1 di turunan kedua X. Dan 2 adalah koefisien dari X2 di turunan kedua X. Ft adalah fungsi yang tidak mengandung variabel X. Nah, di persamaan turunan pertama dan turunan kedua X yang tidak mengandung variabel X adalah 0 dan T tambah 1. Makanya kita buat Ft-nya adalah 0 dan T tambah 1. Selanjutnya langkah kelima, kita definisikan C. C itu berasal dari syarat awal. Syarat awalnya adalah X1 sama dengan 1 dan X turunan pertama sama dengan 2. Makanya C-nya adalah 1 dan 2 untuk T sama dengan 1. T-nya adalah yang di dalam kurung. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.